Di dalam Al-Quran ada dua proses turunnya Al-Quran. Ibu, saya kompak ibu. Ada dua proses turunnya Al-Quran. Satu, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu turunnya 30 juz sekaligus. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, ini syutingannya sudah siap belum? Oke. Siap. Nanti terpotong syutingannya. Oh gitu. Saya ulang. Sudah masuk belum? Masuk. Jadi proses turun Quran yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Namanya Baitul Izzah, itu diturunkan 30 juz. Jelas ya? Jelas ya? Yang kedua proses, yang pertama itu turunnya di malam Lailatul Qadar 30 juz. Seperti dalam surah Al-Qadar. Yang kedua, turunnya Al-Quran bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Dari Baitul Izzah ke bumi ke hadapan Rasulullah diawali dengan surat Al-Alaq 1-5, ayat 1 sampai ayat 5. Hafal badan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Orang yang hafal dan hafid surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi diawali dengan turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Ramadan. Ini turun buka. Ngampun setelah terus, kendaraan terus, guys ngomong izin Pak Wakil itu. Pun. Jadi 17 Ramadan. Tapi panjenengan cari tanggal 17 Ramadan dalam Quran, 17 Ramadan dalam hadis, tidak akan menemukan sampai kiamat. Pertanyaannya, dari mana 17 itu? Dari surat Al-Anfal ayat 41-42 tidak disebutkan secara eksplisit, pakai dua. Tidak disebutkan secara eksplisit tapi secara implisit tersirat. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Wa ma dan wahyu Al-Quran anzalna yang aku turunkan ala 'abdina terhadap hambaku namanya Nabi Muhammad. Barang-barang namanya Nabi Muhammad. Kapan itu Quran diturunkan? Yaumal Furqan, hari-hari Al-Quran. Di hari Quran, di hari turunnya Quran pertama kali. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, di hari yang sama, di tanggal yang sama, dengan terjadinya perang besar dalam Islam namanya perang Badar. Tahu perang Badar? Apa? Perang Badar antara orang Islam dengan orang kafir. 300 melawan 1000. Berarti 1 lawan 3. Dalam Islam, orang Islam 1, orang kafir 3. Itu wajib Pak, nggak boleh lari. Tapi kalau 1 lawan 4 boleh lari. Kalau cuma 2, makanya ada jamat Tanjar melawan Batar, kan? Saya dulu cekar 2 lawan berapa itu? 10. Ringan Pak. Jadi 1 lawan 3. Nah, itu namanya Yaumal Taqal Jam'an, perang besar dalam Islam. Kapan terjadinya itu? 17 Ramadan. Sehingga oleh para mufassir disimpulkan
bahwa nuzulul Quran pertama kali adalah 17 Ramadan. Saya tidak akan menjelaskan nuzulul Quran, tapi ingin menjelaskan Lailatul Qadarnya. Bukan pemaknaan Lailatul Qadarnya, bukan khasiat Lailatul Qadarnya, bukan kapan Lailatul Qadar itu, bukan. Rahasia mengapa Lailatul Qadar itu mulia? Jawabannya ada di dalam surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna saturi ingsun Allah. Anzalnahu wis nurunaken ingsun Allah. Ing Al-Qur'an. Utara. Aku turunkan Al-Quran kapan Pak? Fi lailatul qadri ing dalem wengi kang mulya kang agung. Al-Quran diturunkan di malam yang mulia. Filosofi para mufasir, malam itu disebut dengan malam yang mulia karena Al-Quran lewat waktu. Malam itu waktu dilewati Quran, malamnya, waktunya menjadi malam yang mulia. Malam yang mulia. Alhamdulillah. Kesimpulan para mufasir, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti apapun itu menjadi apapun yang mulia. Ibu tahu kertas itu Pak, kalau dibuat cetak koran, habis dibaca korannya dibuat bungkus nasi. Kalau kertas dibuat cetak Quran, habis dibaca dicium. Betul nggak? Sama-sama kertas, satu buat cetak koran, satu cetak Al-Qur'an. Yang satu habis itu diinjak, dibakar, yang satu dicium, ditaruh di atas. Betul apa betul? Betul. Tahu kulit sapi? Tahu kan? Masih. Tahu kulit sapi. Kulit sapi disetorkan ke kenjeran, jadi ram, dipangan keselak. Disetor ke kenjeran, dicecet-cecet, dicari sate, cecet. Tapi kulit sapi disetorkan ke ampel, jadi sabuknya, samaknya Quran, dilus-lus, dicium. Betul? Jadi kulit sapi menjadi mulia ketika nempel ke Al-Quran. Orang Pak, duduk ngobrol, ada nggak tetangga datang bawa martabak sama kopi? Gak ada. Orang baca Quran berkeliling, apalagi pakai mikrofon, tiba-tiba ada orang datang bawa martabak, apalagi Pak? Taranggulan, lempar. Kenapa? Untuk menghormati orang baca Al-Quran. Orang Indonesia kurang menghargai ahli Quran. Indonesia, Indonesia seperti orang Indonesia. Ngerti Pak? Kalau di luar negeri yang namanya ahli Quran itu di Maroko misalkan, ngaji Al-Quran itu Pak, gajinya berapa Pak? Hampir 100 juta kalau rupiah. Lebih tinggi orang yang ngajar bahasa Prancis. Kalau Maroko itu yang bahasa utamanya bahasa Arab, kedua Prancis, bukan Inggris. Kalau Indonesia bahasa utamanya bahasa Indonesia, bahasa kedua Inggris. Kalau di Indonesia, guru pengajar bahasa Inggris atau les bahasa Inggris berapa SPP-nya Pak? 2 juta. Guru bahasa Arab 20.000. Beda. Kurang dihargai. Belum Quran Pak. Alif Pak. 5.000. Santri saya nggak bayar. Kalau ditarik sumbangan benar. Sange. Artinya ngetan. Siapapun di antara kita pengen jadi orang mulia, ojo ado saking Quran. Alhamdulillah yang tadi setiap hari ada ngaji Quran. Bagi pemula ada tarjim Quran juga, ada yang tashih, ada yang tartil, macam-macam semuanya. Ada tafsir juga Yang beda satu Pak, hadis akam. Tapi tetap bagian dari syariat. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparing kesehatan lahir batin Pak. Amin. Pikirannya wae seneng Al-Qur'an. Amin. Seneng Quran,
duwe Quran, Amin. iso maca, iso ngamalno Quran. Amin. Hidup kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.